Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah dengan nomor induk mahasiswa L1A1200001 dari kelas R001. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang biologi mata kuliah fisiologi pohon dengan dosen pembimbing Dr. Pors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Baiklah, kita mulai pembahasan materi dari saya. Ketergantungan manusia terhadap energi fosil kini sangat tinggi. Diperlukan terobosan baru seperti bioenergi sebagai energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan manusia. Energi digunakan manusia untuk menopang kehidupan diperlukan di berbagai sektor, seperti listrik dan bahan bakar. Energi listrik digunakan sehari-hari untuk menghidupkan lampu, alat elektronik, hingga mesin industri. Selain itu, energi yang diperoleh dari sumber fosil dimanfaatkan untuk keperluan bahan bakar, baik kendaraan bermotor maupun mesin industri. Menurut data US Energy Information Administration, konsumsi energi dunia saat ini sebesar 33%, masih bergantung pada minyak bumi. 22% dari gas alam, 27% dari batu bara, dan 13% dari energi lain. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 82% kebutuhan energi manusia diperoleh dari energi fosil. Energi fosil adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga cepat atau lambat cadangan energi fosil di perut bumi akan habis. Oleh karena itu, manusia harus cepat mencari sumber-sumber energi lain yang dapat menghasilkan energi berkelanjutan. Jumlah penggunaan energi secara nasional saat ini 95% bergantung pada energi fosil dan hanya 5% yang berasal dari energi alternatif. Jika kondisi ini tetap dipertahankan, maka Indonesia tinggal menunggu waktu untuk mengalami kelangkaan energi. Dari kekhawatiran akan hal tersebut, maka pengembangan energi alternatif harus dikembangkan menjadi program yang diutamakan. Energi alternatif adalah istilah yang digunakan untuk segala bahan atau sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan fungsi dari energi fosil. Energi alami ini mampu mengurangi kerusakan pada lingkungan dan lebih ramah lingkungan. Istilah energi alternatif bermula pada tahun 1973 di mana terjadi krisis minyak bumi global. Saat itu, muncul ide-ide baru yang untuk mencari sumber energi yang renewable atau terbarukan. Indonesia memiliki banyak potensi sumber energi terbarukan, antara lain biofuel, biomasa, energi panas bumi, energi air, energi angin, energi matahari, dan energi gelombang laut, dan masih banyak energi alternatif lainnya. Pengertian bioenergi. Bioenergi salah satu alternatif sumber energi yang berpotensi dapat dimanfaatkan di Indonesia adalah bioenergi. Bioenergi adalah energi yang didapatkan dari pengolahan biomasa, baik yang bersumber dari tumbuhan ataupun hewan. Sebenarnya, bioenergi tidak terbatas pada bahan baku tertentu, namun dapat bersumber dari berbagai macam bahan baku dan menghasilkan berbagai macam produk, seperti bioetanol, biodiesel, bioaftur, dan lainnya. Bioenergi adalah pengembangan dari biomasa yang juga didukung oleh faktor luas tanah, tingkat kesuburan, dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. 2. Jenis bioenergi. Sebagai sumber energi alternatif, pengembangan bioenergi dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain 1. Bioenergi konvensional dan bioenergi modern. Bioenergi konvensional adalah bioenergi tradisional yang telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan. Contohnya adalah penggunaan kayu bakar.
Kemudian, pengertian untuk bioenergi modern dapat dicontohkan sebagai bioetanol, biodiesel, PPO, or CCO, dan biogas dan biosingas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hasil-hasil dari bioenergi modern, yaitu 1. Biodiesel ditujukan untuk menggantikan penggunaan solar dari minyak bumi. Biodiesel dapat ditemukan di SPBU dalam bentuk produk campuran dengan solar fosil. 2. Bioetanol adalah bahan bakar alternatif dapat bertujuan untuk menggantikan bensin. Penggunaan bioetanol saat ini masih dicampur dengan bensin fosil. Persentasinya sekitar 1:9. PPO or SVO merupakan kependekan dari Fuel Vegetable Oil or Straight Vegetable Oil. Minyak PPO or CVO umumnya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. 4. Biogas adalah sumber energi terbarukan yang bersumber dari kotoran ternak dan pertanian. Penggunaan biogas ditujukan untuk mengganti gas LPG. Biosingas adalah hasil sintetis dari biogas atau sintetis dari gas hidrogen. Studi kasus biogas. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Data tahun 2016 menyebutkan bahwa produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 36 juta ton metrik dari jumlah di seluruh dunia, yaitu 58,8 juta ton metrik. Atau dengan kata lain, produksi minyak sawit Indonesia menyumbang 61,2% dari keseluruhan dunia. Namun, dalam hal pemanfaatan potensi ini sangat berbanding terbalik. Saat ini, Indonesia hanya mampu memanfaatkan 25% olahan kelapa sawit dan sisanya diekspor ke negara lain. Jumlah tersebut telah memenuhi kebutuhan domestik, dan dapat dikatakan Indonesia memiliki kelebihan kelapa sawit. Dari sumber kelapa sawit inilah pengembangan bioenergi dapat dihasilkan. Selain kelapa sawit, Indonesia juga memiliki berbagai biomasa yang dapat dijadikan energi, misalnya singkong dan sorghum. Untuk menghasilkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berkelanjutan, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut. 1. Kesiapan stakeholder. 2. Kesiapan teknologi. 3. Kesiapan keilmuan. Dan 4. Kesiapan dana. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan bioenergi memerlukan biaya yang tidak sedikit, serta ahli-ahli sesuai bidang keilmuannya. Selain itu, kesiapan stakeholder terkait juga diperlukan untuk saling mendukung produksi energi alternatif seperti bioenergi. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.